Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. See you again with me, Mom Kiki Nurhayati, in science class. Now we're talking about Newton's law and energy. Newton's law is divided into three. Number one is Newton's law first. Read. If the resultant force acting on an object is equal to 0, then the object will remain silent. Artinya, jika gaya resultan yang bekerja pada objek sama dengan 0, maka benda tersebut akan diam. Kalau kita artikan, apabila suatu benda tidak kita beri gaya, maka dia akan tetap diam sampai benda tersebut kita beri gaya. Number 2, Newton's law second. Read. The acceleration of an object will be proportional to the number of force acting on that object and inversely proportional to its mass. Artinya, percepatan suatu benda akan sebanding dengan jumlah gaya yang bekerja pada benda itu dan berbanding terbalik dengan masanya. Second, Newton's law third. Read. If an object gives force to another object, then the object subject to force will give a force whose magnitude is equal to the force received from the first object, but the direction is opposite. Yang artinya, suatu benda memberi gaya pada benda lain, maka objek yang dipaksa diam akan memberikan gaya yang sama besar dengan gaya yang diterima dari objek yang pertama, tetapi arahnya berlawanan. Next. Look at the following picture in example for Newton's law third. First, if a ball and a stone, one move if it is not kicked. Artinya, suatu bola atau batu tidak akan bergerak kalau tidak kita beri gaya. Ya. Pada contoh Newton 1, benda bola atau tembok itu ya, atau batu, kalau tidak kita kasih gaya, maka dia akan tetap makan pada keseimbangannya atau inersia. Next, Newton's law second. From the slide, the greater the mass, the greater the force needed. Artinya, dari gambar di atas pada Newton 2 menandakan bahwa semakin besar massa, maka semakin besar gaya yang diperlukan. Tadi sudah dijelaskan bahwa pada Newton 2 percepatan itu akan berbanding terbalik dengan masanya. Ya. Nanti kita lihat lagi contoh selanjutnya. Next, Newton's law third atau hukum Newton ketiga. Hukum Newton ketiga bisa disebut sebagai action and reaction. For the example, look at the following picture. Yes. The left picture itu adalah gambar
seorang yang ingin meloncat, maka supaya loncatannya sampai ke tumpuan, maka dia harus meloncat dengan ketinggian, dengan kekuatan penuh, maka reaksinya dia harus menginjak dengan kuat. Sama seperti the right picture, ada aksi diikuti dengan reaksi. So, now do you understand the difference between the 3 Newton's law? Jadi, apakah kamu sekarang sudah tahu perbedaan antara hukum Newton? Oke. Next, pada saat kita mempelajari hukum Newton, kita tidak boleh ketinggalan mempelajari tentang GLB and GLBB. Ya. When the object moves, the object will experience a change in the distance and can also experience a change in position or commonly called displacement. Artinya, pada saat benda bergerak, maka benda akan mengalami perubahan jarak yang jauh dari posisi awal yang sering disebut dengan perpindahan. Displacement is a length of stride measured from the initial position to the final position of the object. Displacement atau perpindahan adalah panjang lintasan garis lurus yang diukur dari posisi awal ke posisi akhir. Speed or velocity or in a dimension v is a comparison between the object's displacement and the time interval needed. Artinya, kecepatan adalah perbandingan antara perpindahan objek dengan interval waktu. And the last, acceleration is a change in speed in certain time interval. Artinya, percepatan adalah perubahan kecepatan dalam interval waktu tertentu. For formula velocity, acceleration, and displacement sudah ditunjukkan pada slide, silakan dilihat. Hari ini, today, kita hanya materi saja. Next time, I give you I give you experience. Yeah. Next, and the last, energy. Energy divided into 3. Number 1, kinetic energy. Number 2, potential energy, and number 3, mechanic energy. Kinetic energy is the energy an object has because of its motion. Artinya, energi suatu benda yang disebabkan oleh karena gerak. For the kinetic energy, have formula E equal setengah kali mass and velocity. Next, potential energy is the energy that is stored in an object due to its position relative to some zero position. Artinya, energi potensial adalah energi yang tersimpan dalam suatu benda pada posisi awal. Ya, untuk energi potensial itu mempunyai formula EP sama dengan massa kali gravitasi kali ketinggian. Di sini bahwa energi potensial akan dipengaruhi oleh massa, gravitasi, dan juga ketinggian. Berbeda dengan energi kinetik. And mechanic energy
the sum of an object's kinetic energy and potential energy. Artinya, energi mekanik adalah penjumlahan dari energi kinetik dan energi potensial. IM sama dengan IK plus IP. Look at the following picture. That is an example of energy. Energy kinetic, energy potential energy, and mechanic energy. Later dictionary, kamu bisa melihat apa yang ada di slide sebelumnya. Ada kosakata yang mungkin bahasa Inggrisnya belum kamu ketahui, silakan dicocokkan di Little Dictionary. Anak-anak, untuk hari ini Ibu tidak memberikan tugas karena hari ini masih menyelesaikan materi dalam term 1. Alhamdulillah, materi energy and Newton's law sudah selesai. Saya harap kalian bisa membaca, memahami. Kalau tidak mengerti silakan ditanyakan. Karena hari ini hanya materi. Insyaallah next week I give you something to do it, ya. Untuk mengetahui you understand or not. Okay? Enough from me. Thank you. Insyaallah you can. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tetap memakai masker, jaga jarak, dan social distancing. Bye-bye.